Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, bertemu lagi bersama Kak Prans di channel Manfaat Alam. Kali ini Kak Prans akan membahas tentang penyakit yang sangat berbahaya. Karena bukan cuma tubuh saja yang lumpuh, tapi juga bisa menghambat kita untuk beraktivitas mencari nafkah. Terutama buat laki-laki ya. Kak Prans akan membahas tentang penyakit stroke. Stroke adalah kondisi terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, stroke iskemik. Terjadi karena pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, stroke trombotik dan stroke embolik. Yang kedua, stroke hemoragik. Terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah dan sedang menjalani pengobatan dan pengencer darah. Stroke hemoragi terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pendarahan intracerebral dan subarachnoid. Faktor resiko penyakit stroke ada 3 faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, gaya hidup, dan faktor lainnya. Selain stroke, berbagai faktor tersebut juga berisiko meningkatkan risiko serangan jantung. Adapun yang termasuk dalam faktor risiko kesehatan, diantaranya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia. Sleep apnea, pernah mengalami transient ischemic attack TIA atau serangan jantung sebelumnya. Sedangkan yang termasuk dalam faktor risiko gaya hidup yaitu merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol. Sementara itu, beberapa kondisi yang termasuk dalam faktor risiko lainnya adalah faktor keturunan. Seseorang dengan anggota keluarga yang pernah mengalami stroke memiliki risiko lebih tinggi penyakit yang sama. Faktor usia, semakin bertambah usia, risiko seseorang mengidap stroke juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Gejala penyakitnya yaitu gejala penyakit stroke, setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda. Sehingga gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali. Yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terkulai. Yang kedua, pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, ucapan menjadi tidak jelas, kacau atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meski mengidap terlihat sadar. Sementara itu, gejala dan tanda stroke lainnya adalah mual dan muntah, sakit kepala yang hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher dan pusing seperti berputar-putar, yang seperti penyakit vertigo. Mengalami penurunan kesadaran, sulit menelan, sehingga mengakibatkan tersedak. Mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Diagnosis penyakit stroke agar dapat menentukan jenis penanganan yang tepat bagi pengidap stroke, dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter akan bertanya kepada pengidap atau anggota keluarganya tentang beberapa hal, meliputi gejala yang dialami, awal munculnya gejala,
dan apa yang sedang pengidap lakukan ketika gejala muncul. Jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi, apakah pengidap pernah mengalami cedera di bagian kepala. Memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga terkait penyakit jantung, stroke ringan, dan stroke. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pengidap secara keseluruhan. Biasanya pemeriksaan diawali dengan mengecek tekanan darah, detak jantung, dan bunyi bisik abnormal di pembuluh darah leher dengan menggunakan stetoskop. Ada beberapa pola hidup yang bisa mencegah penyakit stroke, yaitu cara utama mencegah stroke adalah menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor risiko yang ada serta ikuti anjuran dokter. Berbagai tindakan pencegahan stroke antara lain yaitu menjaga pola makan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko hipertensi yang memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Dan selanjutnya, makan yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Yang kedua, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Yang ketiga, berhenti merokok. Perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke, sebab rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah mengumpal. Tidak merokok berarti turut mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti penyakit paru-paru dan jantung. Yang keempat, hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, seseorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu stroke, seperti diabetes dan hipertensi. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga dapat membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Yang kelima, hindari menggunakan nafsa, yaitu beberapa jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, karena bisa menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Bagi orang yang pernah mengalami stroke, ada berbagai pantangan makanan sebagai perbaikan pola makan yang perlu dipatuhi untuk mencegah kambuhnya penyakit. Selain makanan pokok sehari-hari, penderita stroke perlu memperbanyak konsumsi buah yang menyehatkan untuk jantung. Yuk ketahui buah apa saja yang baik untuk menderita stroke. Yang pertama, buah beri. Buah beri adalah buah yang kaya akan antioksidan fitokimia. Fitokimia adalah senyawa kimia yang ditemukan pada bahan pangan nabati dan memiliki manfaat tertentu bila dikonsumsi. Bagi penderita stroke, senyawa yang terdapat pada buah ini berfungsi menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Setiap jenis beri memiliki manfaat tersendiri. Blackberry dan raspberry misalnya mengandung antioksidan, polifenol yang melindungi pembuluh darah dari radikal bebas. Sementara itu, blueberry dan strawberry mengandung zat yang membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar. Kita lanjut yang kedua, buah-buahan sitrus. Jenis buah lain yang bermanfaat untuk penderita stroke adalah buah-buahan sitrus. Kelompok buah ini terdiri dari jeruk manis, jeruk nipis, jeruk limau gedang, jeruk sunkist, lemon, dan buah-buahan sejenisnya dengan ciri khas yang sama. Antioksidan dan serat pada buah-buahan sitrus dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat, serta meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Berkat manfaat ini, buah-buahan sitrus dinilai dapat melindungi jantung dan menurunkan resiko stroke. Kita lanjut yang ketiga, buah apel. Apel tersering dihubungkan dengan penurunan resiko penyakit jantung dan stroke. Klaim ini bukan tanpa alasan ya, mengingat apel mengandung banyak serat yang berguna menjaga kadar kolesterol tetap normal. Dan buah ini dianjurkan untuk penderita stroke karena mengandung flavonoid yang dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat. Melansir studi dari The Journal of Nutrition, flavonoid bahkan bisa mengurangi risiko stroke hingga sampai 20%. Selanjutnya yang keempat, buah tomat. Buah tomat sering dianggap sebagai sayur. Tomat justru merupakan buah yang dianjurkan untuk penderita stroke. Tomat mengandung antioksidan dan terdiri dari vitamin A, vitamin C, asam folat, beta-karotin, serta yang menjadi keunggulannya adalah likopen. Likopen dalam tomat
dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, mencegah peradangan pada pembuluh darah, serta menjaga tekanan darah normal. Ketiganya adalah faktor yang penting dalam menurunkan resiko stroke. Lanjut ke yang 5, buah naga. Buah naga dianggap menjadi salah satu jenis buah yang baik untuk penderita stroke. Pasalnya, buah ini kaya akan kandungan magnesium, bahkan 18% dari satu gelas buah naga adalah magnesium. Umumnya di dalam tubuh terdapat 24 gram magnesium, meski tergolong sedikit, mineral ini terdapat dalam tiap sel dan berperan penting dalam lebih 600 reaksi kimia di dalam tubuh. Contohnya, magnesium berperan dalam proses pengubahan makanan menjadi energi, kontraksi otot dan pembentukan tulang, serta pembentukan DNA. Menurut sebuah penelitian yang dimuat dalam The American Journal of Clinical Nutrition, kandungan magnesium di dalam tubuh juga dapat membantu mengurangi resiko mengalami penyakit jantung dan juga stroke. Meski begitu, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya. Buah alpukat. Buah yang satu ini juga dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Hal ini tentu saja baik untuk para penderita stroke karena kolesterol yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah. Penumpukan plak berpotensi menyebabkan stroke iskemik, juga menyumbat pembuluh darah di otak. Selain itu, kandungan kalium di dalam alpukat juga dipercaya dapat mengurangi tekanan darah yang tentunya baik untuk penderita stroke, agar tidak terjadi serangan jantung dan serangan stroke. Setiap jenis buah sejatinya bermanfaat bagi penderita stroke. Namun, ke-6 buah di atas lebih dianjurkan karena tinggi akan antioksidan, vitamin, dan mineral serta senyawa sejenisnya yang bermanfaat bagi jantung dan pembuluh darah. Nah, itulah dari penjelasan dari Kak Pran tentang penyakit stroke, faktor-faktor penyebab stroke, dan makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita penyakit stroke. Dan juga ada beberapa buah yang kaya antioksidan yang bisa mengobati ataupun mencegah penyakit stroke. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Dan Kak Prans meminta tolong buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sertakan juga bunyi loncengnya ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan akhirul kalam, Kak Pran pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.